Pernahkah kalian terbangun jam 3 pagi karena suara tigidik-tigidik yang brutal? Atau tiba-tiba menemukan anabul kalian menatap tajam ke arah dinding kosong seolah ada hantu di sana? Pasti sebagai babu yang baik, kita sering membatin, "Ya ampun, majikanku ini kenapa lagi sih? Apa dia rusak? Atau dia sengaja bikin aku kurang tidur?" Tenang, teman-teman pecinta kucing. Kalian tidak sendirian. Kita semua pernah jadi korban keisengan mereka. Tapi, tahukah kalian kalau di balik tatapan menghakimi dan tingkah laku yang absurd itu, kucing kesayangan kalian sebenarnya sedang menjalankan misi rahasia kelas atas. Ya, misi untuk melindungi kalian dari ancaman mematikan. Hari ini, kita akan membongkar 20 tanda rahasia bahwa kucingmu sebenarnya sedang bertindak sebagai bodyguard pribadimu. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, siapa nama majikan berbulu kalian yang paling nakal di rumah? Sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, mari kita luruskan dulu satu fakta penting tentang psikologi kucing. Berbeda dengan anjing yang memang dibiarkan untuk menjaga rumah, kucing pada dasarnya adalah hewan predator soliter yang juga berada di tengah rantai makanan. Artinya, di alam liar, mereka adalah pemburu, sekaligus buruan bagi hewan yang lebih besar. Insting bertahan hidup mereka sangat tajam. Namun, ketika mereka memutuskan untuk hidup bersama kita manusia, makhluk raksasa tanpa bulu yang menurut mereka sangat kikuk dan tidak bisa berburu tikus, mereka menganggap kita sebagai keluarga atau kawanannya. Kucing tahu bahwa rumah adalah wilayah kekuasaan mereka, dan kalian adalah aset berharga yang harus dijaga. Mereka mungkin terlihat seperti pemalas yang kerjaannya cuma tidur 16 jam sehari di atas kardus bekas paket, tapi jangan salah. Radar mereka selalu aktif. Jadi, saat kalian berpikir mereka sedang mengganggu, mereka sebenarnya sedang melakukan asesmen risiko dan memastikan babu kesayangannya tetap hidup untuk bisa membuka kaleng makanan besok pagi. Keren kan? Pengawal pribadi ke kamar mandi. Pernahkah Anda merasa diawasi saat sedang asik-asiknya mandi atau duduk di kloset? Ya, kita sedang membicarakan kebiasaan Anabul yang selalu mengikuti kita ke kamar mandi. Seolah-olah pintu yang tertutup adalah sebuah penghinaan besar bagi mereka. Anda mungkin berpikir, "Aduh, kucingku posesif banget sih. Nggak bisa lihat aku sendirian sebentar saja." Tapi tahukah Anda, di balik tatapan menghakimi mereka dari atas mesin cuci, sebenarnya ada insting perlindungan yang sangat kuat. Di alam liar, momen membuang kotoran atau mandi adalah saat di mana seekor hewan berada dalam kondisi paling rentan terhadap serangan predator. Ketika kucing kesayangan Anda mengeong panik dan mencakar-cakar pintu, mereka sebenarnya sedang berkata, "Hei babu, jangan tutup pintunya. Bagaimana kalau ada monster air yang menyerangmu? Aku harus mengawasimu." Kucing Anda menganggap Anda sebagai anggota kawanannya yang tidak bisa menjaga diri sendiri. Jadi, alih-alih merasa terganggu karena kehilangan privasi, cobalah merasa tersanjung. Majikan Anda rela meninggalkan tempat tidurnya demi menjadi bodyguard Anda. Tidur tepat di atas kepala atau dada Anda. Banyak kucing memiliki kebiasaan aneh tidur tepat di atas kepala, menutupi wajah, atau berbaring layaknya batu bata di atas dada Anda saat Anda mencoba untuk bernapas. Secara logika, manusia, ini murni upaya pembunuhan berencana. Namun, dalam kamus bahasa kucing, ini adalah bentuk pertahanan tingkat tinggi. Kepala dan dada adalah bagian tubuh yang paling vital. Dengan menempatkan diri mereka di sana, kucing Anda menciptakan perisai hidup. Mereka menggunakan tubuh mungil mereka untuk melindungi area yang paling fatal jika terjadi serangan malam hari. Selain itu, mereka menyerap kehangatan Anda sambil memastikan detak jantung dan ritme napas Anda tetap stabil. Pernah ada mitos bahwa kucing mencoba mencuri napas bayi atau manusia saat tidur. Padahal nyatanya mereka sedang menjadi monitor detak jantung berbulu. Jika ada bahaya yang mengancam, posisi ini memungkinkan mereka untuk langsung terbangun
dan menyerang dengan cakar mereka yang tajam. Jadi, saat Anda bangun dengan wajah penuh bulu, berterima kasihlah atas perlindungan malamnya. Patroli malam alias Tigidik jam 3. Pagi kita semua membencinya. Suara derap langkah kaki kecil yang berlari kesetanan dari ruang tamu ke dapur, lalu melompat ke atas kasur, tepat jam 3 pagi. Kita menyebutnya zoomies atau tigidik malam. Anda mungkin mengira kucing Anda sedang kesurupan atau melihat makhluk halus. Meskipun lucu, ada penjelasan ilmiah dan protektif di baliknya. Kucing adalah hewan krepuskular, artinya mereka paling aktif saat fajar dan senja. Saat Anda tertidur pulas dan rumah dalam keadaan hening, insting predator anabul Anda menyala. Lari ke sana kemari itu seringkali merupakan bentuk patroli perimeter. Mereka mengecek setiap sudut rumah, memastikan tidak ada penyusup, tikus, atau serangga berbahaya yang masuk ke wilayah teritori mereka saat kawanannya, yaitu Anda, sedang rentan. Jika mereka menemukan sesuatu yang aneh, mereka akan membereskannya sebelum Anda bahkan menyadarinya. Jadi, suara berisik itu sebenarnya adalah suara keamanan rumah Anda yang sedang bekerja secara aktif. Ya, meskipun bayarannya hanya dengan gangguan tidur. Membawa pulang hadiah. Mengerikan, pernahkah Anda berjalan ke dapur di pagi hari dan menemukan bangkai cicak, kecoa setengah hancur, atau bahkan tikus mati di atas keset? Reaksi pertama, kita pasti menjerit jijik dan marah. Namun, tolong jangan marahi majikan bulu Anda. Dalam psikologi kucing, ini adalah tanda cinta dan perlindungan yang paling murni. Kucing menganggap manusia sebagai kucing besar yang bodoh, karena mereka tidak pernah melihat kita berburu dengan mulut kita. Mereka khawatir Anda akan kelaparan karena tidak pandai mencari mangsa. Dengan membawa hadiah ini, anabul Anda sedang memastikan pasokan makanan kawanan tetap aman. Lebih dari itu, mereka sedang menyingkirkan hama yang mereka anggap bisa menjadi ancaman bagi wilayah Anda. Mereka memamerkan hasil buruannya untuk berkata, "Lihat, aku sudah mengamankan area ini dari monster cicak jahat. Kamu aman sekarang, babu." Jadi, telan rasa jijik Anda, ucapkan terima kasih dengan suara lembut, lalu buang hadiah itu diam-diam saat mereka tidak melihat. Mendesis pada tamu yang datang Anda sedang kedatangan tamu penting atau teman baru, lalu tiba-tiba kucing Anda yang biasanya manis mendadak berubah menjadi harimau mini. Punggungnya melengkung, bulunya berdiri, pilo ereksi, dan mereka mengeluarkan suara desisan, hissing, yang menakutkan dari kolong sofa. Anda pasti merasa malu dan buru-buru minta maaf pada tamu Anda. Jangan salah paham, kucing Anda tidak membenci teman Anda tanpa alasan. Kucing sangat peka terhadap bau, postur tubuh, dan energi pendatang baru. Bagi mereka, rumah adalah tempat perlindungan yang sangat aman, safe haven. Ketika ada orang asing masuk, mereka melihatnya sebagai potensi ancaman bagi wilayah dan kawanannya. Mendesis adalah cara mereka memperingatkan si penyusup. "Mundur, aku sedang menjaga babuku. Jangan coba-coba macam-macam." Kucing yang protektif akan menempatkan dirinya di antara Anda dan sang tamu untuk mengevaluasi situasi. Setelah mereka merasa tamu tersebut tidak berbahaya, barulah mereka akan kembali menjadi gumpalan bulu yang ramah. Gigitan peringatan atau love bites. Anda sedang mengelus perutnya yang lembut, tiba-tiba, hap, dia menggigit tangan Anda. Tidak sampai berdarah, tapi cukup membuat kaget. Mengapa mereka melukai tangan yang memberi mereka makan? Banyak yang mengira kucing itu bipolar, tapi gigitan kecil ini seringkali adalah peringatan pelindung. Kucing sangat sensitif terhadap stimulasi berlebihan, overstimulation. Ketika mereka menggigit Anda dengan lembut, mereka sedang mengajari Anda batasan layaknya induk kucing mengajari anaknya. Mereka seolah berkata, "Hei, hati-hati. Kalau kamu lengah begini di alam liar, kamu bisa celaka." Di sisi lain,
Jika Anda sedang melakukan sesuatu yang menurut kucing berbahaya, seperti membongkar kabel bertegangan tinggi atau memegang benda panas, mereka mungkin akan memberikan gigitan kecil atau menampar tangan Anda untuk menyuruh Anda berhenti. Mereka secara harfiah sedang berusaha menyelamatkan Anda dari kebodohan Anda sendiri. Sungguh pengawal yang penuh perhatian, bukan? Duduk di atas barang pribadi Anda, keyboard laptop, baju bersih yang baru disetrika, dompet, atau bahkan smartphone Anda. Begitu Anda meletakkannya, dalam hitungan detik pantat berbulu itu sudah bersarang di atasnya. Mitosnya, kucing melakukan ini murni untuk mengganggu kita atau karena barang tersebut hangat. Faktanya, ini adalah soal klaim dan perlindungan. Barang-barang yang sering Anda gunakan memiliki aroma Anda yang sangat kuat. Dengan duduk di atasnya, kucing Anda sedang menggabungkan aroma mereka dengan aroma Anda. Sen mingling. Ini adalah cara mereka meninggalkan pesan kimiawi yang tak terlihat untuk hewan lain. Manusia ini dan semua barangnya adalah milikku. Aku yang menjaganya. Jangan berani-berani mendekat. Selain itu, dengan menempati barang yang Anda butuhkan untuk pergi bekerja, seperti tas atau sepatu, mereka secara tidak langsung mencoba mencegah Anda keluar rumah menuju dunia luar yang penuh bahaya. Mereka lebih suka Anda tetap di dalam gua yang aman bersama mereka. Menatap tajam ke arah pintu atau jendela. Apakah anabul Anda sering membeku seperti patung, menatap tajam ke arah pintu depan atau jendela yang tertutup? Telinganya bergerak-gerak menangkap suara yang sama sekali tidak bisa Anda dengar, dan ekornya berkedut pelan. Banyak orang Indonesia langsung merinding dan mengira kucingnya sedang melihat makhluk halus. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah mode radar ancaman mereka sedang menyala maksimal. Pendengaran dan penciuman kucing berkali-kali lipat lebih sensitif daripada manusia. Mereka bisa mendengar detak jantung tikus di balik dinding atau langkah kaki anjing tetangga di ujung jalan. Saat mereka menatap tajam ke arah pintu, mereka sedang memastikan bahwa suara atau bau mencurigakan tersebut tidak akan menembus masuk ke dalam rumah. Mereka bertindak sebagai sistem alarm keamanan pra-peringatan. Jika bahaya benar-benar mendekat, mereka akan mulai menggeram, growling. Jadi, jangan buru-buru panggil dukun, kucing Anda cuma sedang bekerja shift malam sebagai satpam kompleks. Mendengkur, puring, saat Anda sakit atau sedih. Ini adalah salah satu tanda perlindungan yang paling ajaib dan emosional dari seekor kucing. Ketika Anda sedang demam, flu, atau bahkan sedang menangis karena putus cinta, anabul yang biasanya cuek tiba-tiba datang, menempelkan tubuhnya ke tubuh Anda, dan mulai mendengkur dengan keras layaknya mesin diesel. Banyak ilmuwan meyakini bahwa dengkuran kucing bukan sekadar tanda mereka bahagia. Frekuensi dengkuran kucing berada di kisaran 20 hingga 140 Hz. Secara medis, frekuensi ini terbukti dapat membantu penyembuhan jaringan, tulang, mengurangi rasa sakit, dan menurunkan stres. Dengan berbaring di atas dada Anda yang sakit dan mendengkur, anabul sebenarnya sedang menggunakan sihir penyembuhan, bawaan mereka untuk merawat Anda. Di alam liar, kucing yang sakit atau terluka akan saling mendengkur untuk mempercepat pemulihan kawanan. Jadi, ketika mereka melakukan ini pada Anda, mereka sedang menjalankan fungsi medis pelindung agar Anda segera pulih dan bisa kembali bertugas membuka kaleng makanan. Berdiri di antara Anda dan hewan peliharaan lain. Jika Anda memiliki lebih dari satu hewan peliharaan, atau saat Anda sedang berjalan di luar rumah dan tiba-tiba ada anjing mendekat, perhatikan posisi kucing Anda. Seringkali, kucing yang merasa dirinya adalah alfa atau pelindung utama akan secara refleks melangkah maju dan menempatkan tubuhnya di antara Anda dan hewan lain tersebut. Ini bukan kebetulan. Ini adalah taktik pemblokiran fisik.
Mereka menjadikan diri mereka sebagai tameng atau garis pertahanan pertama. Meskipun ukuran mereka jauh lebih kecil dari seekor Golden Retriever, keberanian Anabul tidak bisa diremehkan. Dengan memblokir jalur hewan lain ke arah Anda, mereka mengklaim Anda sebagai wilayah yang harus dilindungi. Jika hewan asing itu berani maju selangkah lagi, bersiaplah melihat Anabul Anda meledak dalam mode ninja penuh dengan cakar yang siap mencabik. Mereka tidak akan membiarkan siapapun melukai babu kesayangan mereka tanpa melewati mayat atau setidaknya cakar. Mereka terlebih dahulu menggosokkan wajah ke kaki Anda. Sepulang kerja, begitu Anda membuka pintu rumah sepulang kerja, Anda langsung disambut oleh Anabul yang menggosok-gosokkan wajah, pipi, dan badannya ke kaki Anda hingga Anda hampir tersandung. Kita sering menganggap ini hanya sebagai sapaan rindu yang menggemaskan atau permintaan makan malam. Ya, itu sebagian benar, tetapi ada misi rahasia lain di baliknya. Kucing memiliki kelenjar aroma, scent glands, di area pipi, dahi, dan pangkal ekor mereka. Saat Anda keluar rumah seharian, aroma perlindungan, scent profile. Kawanan yang ada pada Anda akan hilang, tergantikan oleh bau jalanan, bau orang lain, atau bahkan bau hewan lain. Ini membuat kucing cemas karena Anda kembali dalam keadaan tidak tertandai. Dengan menggosokkan tubuhnya secara agresif ke kaki Anda, mereka sedang membaptis ulang Anda dengan feromon mereka. Mereka menutupi bau asing tersebut dan memasang label hak milik kucing yang tak kasat mata di tubuh Anda. Ini cara mereka melindungi Anda dari klaim kucing liar lainnya di luar sana. Mengetuk-ngetuk kaca jendela. Saat Anda di luar, pernahkah Anda keluar ke halaman untuk menyiram tanaman atau mengambil paket dan tiba-tiba melihat Anabul Anda menempelkan wajahnya di kaca jendela sambil mengetuk-ngetuk dengan cakarnya dan mengeong tanpa suara? Kejadian ini seringkali membuat hati kita meleleh. Anda mungkin berpikir mereka ingin ikut bermain di luar. Namun faktanya, bagi kucing indoor, dunia luar adalah zona merah yang penuh dengan bahaya mematikan, mobil, anjing galak, dan lain-lain. Melihat Anda, anggota kawanannya yang tidak berbulu dan tidak punya taring, berkeliaran tanpa pengawalan di zona berbahaya, membuat mereka sangat stres. Ketukan panik di jendela itu adalah bentuk keputusasaan mereka. Mereka ingin memperingatkan Anda untuk segera masuk kembali ke dalam benteng pertahanan rumah yang aman. Dalam kepala kecil mereka, mereka sedang berteriak, "Babu, cepat masuk! Jangan jadi pahlawan di luar sana, nanti kamu dimakan monster mesin berasap." Sungguh tingkat kepedulian yang luar biasa ya. Mengecek makanan yang akan Anda makan. Setiap kali Anda membawa piring makanan ringan ke sofa, hidung kecil berwarna pink itu pasti langsung muncul dari ketiadaan, mengendus-endus bakso atau ayam goreng Anda. Banyak babu merasa terganggu dan mengira si kucing cuman rakus dan mau minta jatah. Eits, tunggu dulu. Walaupun kadang mereka memang mau mencicipi, kebiasaan mengendus makanan manusia juga berakar pada insting perlindungan kawanan. Di alam liar, mengonsumsi makanan busuk atau beracun bisa berakibat fatal. Karena Anda adalah bagian dari kawanannya, Anabul merasa punya tanggung jawab moral untuk melakukan quality control atau tes racun pada makanan Anda. Dengan menciumnya dengan saksama, mereka sedang memastikan bahwa makanan itu aman untuk dikonsumsi oleh babu mereka. Jika baunya terlalu menyengat seperti jeruk atau bawang yang memang beracun bagi kucing, mereka akan menyipitkan mata dan mundur seolah memberi tanda, "Jangan dimakan bos, itu bahaya." Sayangnya, kadang mereka keterusan dan malah menjilatinya. Tidur pulas dengan perut terbuka di dekat Anda. Kita semua tahu bahwa perut adalah area tubuh kucing yang paling sensitif dan paling dijaga ketat. Di area inilah letak organ-organ vital mereka. Di alam liar, memamerkan perut
berarti mengundang kematian. Namun, ketika Anda sedang duduk menonton TV dan majikan bulu, Anda tidur telentang tepat di sebelah Anda dengan perut terbuka lebar, ini adalah sebuah pernyataan epik. Ini bukan sekadar tanda mereka merasa nyaman. Ini adalah bentuk kepercayaan absolut dan sinyal saling melindungi. Dengan memaparkan kelemahannya yang paling fatal di dekat Anda, si kucing secara telepati berkata, "Aku tahu kamu akan menjagaku dari serangan, sama seperti aku menjagamu dari ancaman lain." Mereka menugaskan Anda sebagai co-guardian saat mereka sedang istirahat penuh. Tapi ingat, ini bukan undangan untuk mengelus perutnya. Banyak babu yang tertipu oleh perut menggemaskan itu, mencoba menyentuhnya dan berakhir dengan tangan yang penuh bekas cakaran. Biarkan mereka tidur, jangan rusak kepercayaan itu. Mengawasi Anda dari ketinggian. Apakah kucing Anda suka nongkrong di atas lemari es, rak buku tertinggi, atau di atas pintu? Mereka hanya duduk di sana, menyipitkan mata, dan mengawasi setiap gerakan Anda di bawah, layaknya CCTV berbulu. Beberapa orang menganggap kucing bersikap sombong dan menganggap kita sebagai bawahan. Sebenarnya, mencari tempat tinggi adalah insting taktis, tactical advantage, para ras kucing besar seperti macan tutul. Dengan berada di tempat tinggi, jangkauan visual anabul menjadi jauh lebih luas. Mereka dapat memantau seluruh ruangan, mendeteksi kedatangan penyusup dari jauh, dan, yang paling penting, memastikan Anda beraktivitas dengan aman di wilayah yang terkendali. Jika mereka melihat ada kecoa raksasa atau cicak yang menyusup ke wilayah Anda dari sudut ruangan, mereka bisa langsung melakukan serangan menukik, deep bomb, dari atas lemari. Jadi, saat Anabul menatap Anda dari atas kulkas, mereka bukan sedang merendahkan Anda, melainkan sedang menjalankan tugas jaga sebagai penembak jitu pelindung rumah. Menjalin ekornya ke lengan atau kaki Anda. Bahasa tubuh kucing sangat kompleks, dan ekor adalah alat komunikasi utama mereka. Saat Anda sedang duduk santai dan kucing Anda datang, duduk di sebelah Anda, lalu melingkarkan ekornya ke lengan atau pergelangan kaki Anda, apa artinya? Ini bukan cuma gestur mencari kehangatan. Dalam psikologi kucing peliharaan, ekor yang dililitkan bertindak mirip dengan kita bergandengan tangan atau merangkulkan lengan ke bahu seseorang. Ini adalah klaim fisik yang lembut namun tegas. Kucing sedang menciptakan penghalang fisik mikro antara Anda dan sisa dunia. Selain itu, dengan terus menjaga kontak fisik melalui ekornya, mereka dapat merasakan pergerakan otot Anda. Jika Anda terkejut atau melompat karena sesuatu, getaran itu akan langsung tersalurkan ke ekor mereka, membuat mereka bisa merespons bahaya dalam hitungan milidetik bersama Anda. Mereka secara harfiah menjadikan diri mereka satu unit keamanan bersama Anda. Romantis sekali, bukan? Menyerang pergelangan kaki Anda saat akan pergi ini adalah drama pagi hari yang dialami banyak pecinta kucing. Anda sudah berpakaian rapi, memakai sepatu, dan berjalan menuju pintu. Tiba-tiba, dari balik gorden, muncul cakar ninja yang menyerang dan memeluk pergelangan kaki Anda dengan gigitan ringan. Sepatu Anda jadi sasaran amuk massa. Anda kesal karena hampir terlambat kerja. Tapi tunggu, mari kita lihat dari sudut pandang si Anabul. Kucing adalah makhluk dengan rutinitas ketat. Ketika Anda bergerak menuju pintu keluar, mereka tahu Anda akan meninggalkan batas aman teritori. Serangan di pergelangan kaki itu adalah upaya fisik yang putus asa untuk menghentikan Anda pergi menuju dunia luar yang mengerikan. Insting pelindungnya memaksa dia untuk menahan laju Anda agar Anda tetap tinggal di dalam gua bersama kawanannya, di mana dia bisa memastikan Anda tetap hidup. Mereka pada dasarnya sedang melakukan pencekalan ke luar negeri terhadap Anda demi keselamatan Anda sendiri. Telinga berkedut radar saat tidur. Bersama Anda,
Cobalah perhatikan kucing Anda saat mereka tidur siang di pangkuan Anda. Matanya tertutup rapat, napasnya teratur, dan mereka tampak masuk ke alam mimpi yang dalam. Tapi lihatlah telinganya. Walaupun terlihat tidur nyenyak, satu atau kedua telinganya seringkali berkedut-kedut, berputar pelan mengikuti arah suara TV, langkah kaki di luar ruangan, atau suara angin. Kucing memiliki 32 otot di setiap telinga, memungkinkan mereka memutarnya hingga 180 derajat secara independen. Saat mereka tidur di atas atau di dekat Anda, mereka sebenarnya tidak pernah 100% mematikan kewaspadaan mereka. Mereka mengaktifkan fitur sleep mode dengan radar sonar yang tetap siaga. Mereka tahu bahwa Anda yang sedang sibuk main HP atau menonton Netflix seringkali lengah terhadap lingkungan sekitar. Oleh karena itu, si Anabul mengambil alih tugas early warning system. Begitu radar telinganya menangkap frekuensi suara yang berbahaya, matanya akan langsung terbuka dan siap untuk bertempur melindungi Anda. Menggigit dan menarik baju Anda. Pernahkah kucing Anda menggigit pelan ujung lengan baju, kerah celana, atau selimut Anda, lalu mencoba menariknya ke arah tertentu? Tingkah laku ini sangat mirip dengan apa yang dilakukan induk kucing saat memindahkan anak-anaknya ke sarang yang lebih aman dengan menggigit tengkuk mereka. Karena Anda terlalu besar untuk digigit tengkuknya, dan lagi pula kulit manusia terlalu tipis, kucing Anda berimprovisasi dengan menarik pakaian Anda. Biasanya mereka melakukan ini saat mereka merasa lingkungan sekitar sedang tidak kondusif. Mungkin suara mesin penyedot debu, vacuum cleaner, sedang menyala, atau ada suara petir yang keras. Dalam kondisi panik dan merasa terancam, insting pertama kucing adalah mengamankan anggota kawanannya yang paling tidak bisa diandalkan secara fisik. Sekali lagi, itu adalah Anda. Mereka mencoba menarik Anda ke kolong ranjang atau ke dalam lemari, tempat yang mereka yakini sebagai bunker anti kiamat yang paling aman di rumah. Menjilati rambut atau wajah Anda, grooming. Terbangun dengan sensasi lidah kasar bertekstur amplas yang menjilati alis, pipi, atau rambut. Anda mungkin bukan cara bangun pagi favorit semua orang. Selain bikin kulit perih, kadang baunya juga bekas makanan ikan. Tapi secara hierarki, sosial kucing, feline social dynamics, atau grooming, saling menjilat antar kucing, adalah tanda puncak ikatan dan perlindungan komunal. Kucing hanya akan membersihkan grooming individu yang mereka sayangi, percayai, dan anggap sebagai bagian inti dari keluarga. Lebih dari itu, menjilati Anda adalah cara mereka menghapus aroma asing dari tubuh Anda dan memastikan Anda bersih. Di alam liar, hewan dengan bau darah atau kotoran akan lebih mudah dilacak oleh predator. Dengan memandikan Anda menggunakan air liur mereka, Anabul sedang berusaha menyembunyikan jejak penciuman Anda agar Anda tidak diburu oleh hewan pemangsa. Mereka sedang memastikan keamanan sang babu melalui kebersihan, sebuah dedikasi pengawal yang sungguh luar biasa tulus. Nah, itu dia 20 tanda rahasia bahwa majikan berbulu kalian sebenarnya adalah agen rahasia yang sedang bertugas melindungi kalian dari bahaya dunia. Setelah mengetahui fakta-fakta ini, tentu pandangan kita terhadap tingkah aneh Anabul akan berubah total. Di balik cakaran ringan, gigitan saat kita lengah, gangguan di kamar mandi, hingga patroli jam 3 pagi yang mengganggu tidur, tersimpan rasa cinta, kepedulian, dan insting pelindung yang luar biasa besar dari makhluk sekecil itu. Mereka mungkin sering bersikap angkuh, tetapi bagi mereka, kitalah dunia dan kawanannya yang paling berharga. Jadi, mulai sekarang, berhentilah mengeluh saat kalian terbangun dengan bokong kucing di wajah kalian. Mereka cuma sedang memastikan kalian tidak berhenti bernapas. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Kalau kalian merasa kucing, kalian adalah pahlawan tanpa tanda jasa di rumah. Jangan lupa tekan tombol like,
subscribe ke channel ini, dan share video ini ke teman-teman sesama pecinta kucing, agar mereka sadar betapa beruntungnya mereka. Sebelum kita berpisah, coba jawab pertanyaan ini. Dari 20 tanda tadi, kelakuan nomor berapa yang paling sering dilakukan oleh kucing kalian di rumah? Tulis cerita lucu kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video menggemaskan selanjutnya.